Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali dalam perkuliahan Universitas Telkom. Kita mulai program yang kedua atau PHP ya. Untuk program sampai siswa ya. Untuk materi nanti bisa mulai akses di Classroom itu ya. Kembali saya informasikan untuk di PHP dulu. Selanjutnya setelah semester mungkin membuat webnya ya untuk platform seperti itu. Jadi seperti biasanya juga saya beri waktu untuk terlaksana bersama. Kuliah akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain segera bergabung. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Pertemuan berapa ini? Materi kedua, pertemuan ketiga ya. Untuk pemrograman web 2 ya, atau PHP. Untuk materi hari ini adalah
dasar ya, kelanjutan dari kemarin, dan mengenal juga variabel di PHP itu seperti apa. Jadi kita belajar step by step ya tentunya, agar pemahaman mengenai PHP lebih dimengerti. Untuk yang pemrograman web yang satu dulu tentunya kan belum ada menggunakan PHP, jadi baru dasarnya menggunakan HTML. Nah, kita gabungkan pada saat pemrograman web 2 ini nanti dengan PHP. Nah, jadi kita perlu pemahaman terlebih dahulu agar lebih tahu ya, kita lebih tahu untuk mengenai PHP dulu, baru nanti kita akan praktikkan pada saat pertengahan semester, setengah semester ya, maksudnya setengah semester, setengah semester setelah ujian baru nanti kita akan gunakan menjadi sedikit pemraktekan mungkin, walaupun tidak penuh, tapi kita akan membuat sebuah web tentunya. Jadi outputnya kita akan membuat sebuah web dengan PHP seperti itu ya, dengan tentunya juga dengan menggunakan database, karena pemrograman web buat PHP ini kita sudah bisa dikatakan web yang dinamis ya, bisa berubah-ubah. Beda dulu dengan HTML full itu, yang pemrograman web 1 kan masih statis ya. Bisa membedakan ya. Oke, kita mulai saja ya untuk perkuliahan ini. Untuk yang belum bergabung segera bergabung, yang sudah bergabung stay, jangan meninggalkan perkuliahan dulu ya, agar apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, bisa dipahami kalian semua. Oke, belajar PHP dasar untuk pemula ya. Nah, belajar PHP ini tiga ya, dasar PHP, mulai dari cara penulisan sintaksnya, sintaks PHP-nya ya, kemudian disimpan dengan ekstensi apa, dan bagaimana cara menjalankan di localhost atau server lokal laptop atau PC Anda ya, PC kalian. Untuk tahap awal akan dijelaskan terlebih dahulu tentang penulisan sintaksnya. Nah, kita akan step by step ya, yang harus dituliskan di dalam tag PHP-nya itu. Sintaks PHP dengan tanda pembuka, tanda buka seperti ini ya. Nah, ini pasti ya, di dalam tag awalan dari kita membuat PHP itu pasti menggunakan hal seperti itu. Begitu juga dengan penutupnya seperti ini, itu pasti. Kalau tidak tutup nanti tidak akan jalan, tidak akan fungsi ya. Dan yang paling penting, tiap akhir baris sintaks PHP harus diakhiri dengan semikolon. Nah, titik 2 seperti ini. Kalau ini tidak ada juga tidak akan tampil nanti, akan error ya, atau titik koma ya. Tanda baris sintaks PHP tersebut sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba beberapa sintaks dasar PHP untuk mencoba menjelaskan PHP di kelas Anda. Pakai teks editor Anda, sesuaikan editor Anda menggunakan apa saja boleh, Dreamweaver dan lain sebagainya boleh ya. Banyak sekali kalau mengenai teks editor ya, menyesuaikan saja. Nah, ini misalkan kita membuat PHP ya, lo itu ini saya ambilkan dari Malas Coding untuk contohnya. Selamat belajar di Malas Coding. Nah, ini kan awalannya dengan menggunakan seperti ini, penutupnya seperti ini. Kalau tidak ada penutup atau pembuka, dia tidak akan tampil. Nah, seperti yang dilihat, penulisan sintaks PHP harus dibuka dengan pembuka dan ditutup dengan penutup seperti ini ya. Nah, di akhir baris sintaks PHP harus diakhiri dengan semikolon atau titik 2. Nah, seperti ini. Ini kalau titik 2-nya tidak ada, itu juga pasti tidak ada. Tidak tampil ya maksudnya. Ada juga orang yang menulis sintaks PHP dengan seperti ini ya. Nah, seperti ini, kemudian pengakhirannya seperti ini. Jadi menyesuaikan. Nah, belajar PHP ini sebenarnya itu adalah contoh penulisan sintaks yang salah karena tidak sesuai dengan aturan dasar dari PHP sendiri. Jadi sebaiknya mengikuti cara penulisan tag PHP-nya benar sesuai dasar, yaitu dengan menggunakan awalan seperti ini saja. Kita akan menggunakannya seperti ini pasti. Nanti untuk sampai berkelanjutan sampai kita membuat project untuk kuliah, tugas akhir skripsi itu juga kita
Misalkan bagi yang membuat sebuah web itu tentunya akan banyak menggunakan hal seperti ini ya. Nah, jadi untuk gambaran saja nanti untuk PHP seperti itu. Ini contohnya ya, ini tag pembukanya, kemudian echo ini adalah halo selamat belajar. Nah, ini diakhiri dengan semikolon atau titik dua. Nah, kemudian tag penutupnya dengan seperti ini. Nah, ini jangan sampai salah ya. Nah, selanjutnya disimpan file tersebut dengan menggunakan ekstensi PHP atau .php ya. Itu otomatis kalau di editor kalian tentunya yang sudah pernah digunakan itu akan otomatis menyimpan .php. Kalau memang dia larinya ke yang lain misalkan, nah itu bisa kalian ganti ya menggunakan .php karena kita menggunakan membuat sebuah file PHP. Diasumsikan untuk pembelajaran dasar ini boleh menyimpannya dengan nama belajar PHP misalnya. Simpan ke direktori localhost Anda seperti saat penginstalannya. Kalian kan sudah tahu ya, mungkin dulu sudah dipelajari untuk web 1. Jadi disimpan di C SAM htdocs bagi Anda yang menggunakan SAM di Windows dan di varww jika Anda menggunakan Linux. Ini saya rasa banyak yang menggunakan Windows ya. Jadi ada di C exam kemudian htdocs, baru nanti kita bisa jalankan di browsernya dengan tentunya dengan kita awalnya ada mengaktifkan examnya agar kita bisa terhubung dengan servernya seperti itu ya. Sangat mudah karena ini masih tahap awal ya atau dasar. Kemudian aktifkan Apache. Nah, ini Apache yang termasuk adalah examnya ya. Examnya diaktifkan nanti bisa di start PHP, kemudian alamat localhostnya, localhost belajar PHP. Misalkan kalau kalian tadi menyimpannya dengan belajar ya belajar. Kalau mau misalkan pertemuan 3 ya pertemuan 3.php nanti akan keluar IP localhostnya, silahkan ya ini. Atau kalau sudah kalian buka di PC kalian masing-masing nanti akan otomatis kalau sudah examnya sudah diaktifkan nanti akan langsung kita menuju ke localhost. Bisa cukup dengan menggunakan localhost http localhost gitu, nanti akan keluar. Di halo selamat belajar di, nah ini kan tulisan tadi ya. Jadinya akan seperti ini di apa namanya? Tampilan browsernya nanti seperti ini. Itu ya. Itu cukup mudah nanti sedikit demi sedikit ya. Ini baru teks. Ini kalian kembangkan kembali mungkin sebelum saya berikan contoh untuk praktikumnya juga bisa kalian boleh kembangkan lebih dalam ya. Misalkan membuat sebuah paragraf terus kemudian paragraf tersebut kita layoutkan itu boleh, tidak apa-apa ya. Syukur-syukur ada yang sudah mudeng dengan CSS digabungkan dengan CSS nanti hasilnya akan lebih bagus seperti itu. Sebelum saya praktekkan, kalau memang kalian lebih berinovatif ya silakan sambil dicoba. Oke, pembahasan kedua adalah mengenal variabel di PHP. Itu cukup mudah tadi ya, bisa kita praktekkan. Yang keempat ini sebenarnya pelajaran yang keempat ya. Saya gabungkan karena terlalu sedikit agar lebih paham untuk materinya. Kalau materinya saya tiap pertemuan itu satu tahap itu nanti tidak akan bisa kita gunakan untuk mempraktekannya. Ini kemarin sudah kita jelaskan ya mengenai exam untuk di localhost. Nah, kita baru akan mengenal apa itu variabel dan bagaimana cara penulisan variabel pada bahasa pemrograman PHP. Pengertian variabel pada PHP sama seperti pada bahasa pemrograman lainnya yang memiliki variabel sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan data yang sementara. Nah, variabel bisa dikatakan sebagai penyimpanan informasi atau data integer, string, dan lainnya. Nah, nilai dari atau isi dari pada variabel sendiri ini bisa diupdate kemudian diubah ya, yang akan kita perhatikan di dalam nanti di pertemuan berikutnya. Variabel memiliki nama yang masing-masing dengan tujuan untuk
programmer ya, pengguna untuk menandai masing-masing variabel tersebut dan mudah untuk pemanggilan variabelnya. Jadi kalau kalian yang membuat pemrograman ya, kalian dengan namanya dengan sesuai dengan judul juga ya, misalkan web apa kemudian variabelnya apa saja, itu akan lebih mempermudah kalian pada saat pemanggilan ya. Kalau kalian yang membuat nantinya tentunya akan ingat ya, oh saya kemarin membuat variabel seperti ini. Itu pun untuk memudahkan untuk variabel ini. Cara penulisan variabel di PHP ini mempunyai ketentuan tersendiri. Pada judul ini akan dijelaskan tentang bagaimana cara penulisan variabel yang benar PHP dengan sesuai ketentuan PHP. Nah, untuk cara penulisan variabel di PHP ini ada beberapa poin. Yang pertama ada penulisan variabel PHP diawali dengan dolar seperti ini ya, S ini ya. Kemudian ada variabel PHP bersifat case sensitif atau sensitif terhadap huruf besar dan kecil. Jadi pada saat kalian menuliskan variabelnya kecil ya, nanti pada saat kalian menuliskan untuk memanggilnya menggunakan nama besar itu tentunya tidak akan keluar. Itu namanya case sensitif ya. Kemudian untuk mengisi suatu variabel bisa langsung menambahkan tanda sama dengan. Untuk mengisi ya, kalau ini untuk mengisi variabelnya seperti ini, nanti tuliskan baru sama dengan apa yang kita panggil seperti itu. Nah, poin-poin di sana penulisan variabel PHP, penulisan variabel ini harus diawali dengan dolar ya atau S ini, dan kemudian dilanjutkan dengan nama dari variabelnya, misalnya nama seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kita tuliskan satu variabel, yaitu variabel nama. Contohnya seperti itu. Diawali dengan membuat tanda dolar, kemudian dilanjutkan dengan nama dari variabel tersebut ya. Ini adalah nama variabelnya, kemudian awalnya kita menggunakan dolar ini adalah syarat daripada membuat variabel. Nah, contoh di atas seperti berarti variabel tersebut adalah variabel nama. Jangan lupa untuk penulisan sintaks PHP yang benar seperti yang sudah dijelaskan. Ya, penulisan sintaks PHP harus diawali dengan tag PHP pembuka. Ini pasti sudah hafal ya. Kalau ini ya penutupnya, kemudian untuk variabelnya dia kan ada di baris ya, kemudian kita berikan titik koma seperti ini. Nah, pada contoh tadi PHP memiliki sifat case sensitif, berarti penulisan variabel PHP sangat peka terhadap huruf besar dan kecil. Misalnya Anda buat variabel S nama saya, maka untuk memanggil variabel tersebut harus case sensitifnya juga seperti ini, karena di sini ada S besar untuk variabelnya. Pada saat kalian memanggil itu harus menggunakan S besar. Kalau di sini S-nya kecil, saya jamin tidak akan keluar pada saat kita panggil untuk variabel tersebut ya. Nah, seperti itu ya untuk menyimpan data sementara di PHP itu seperti itu, menggunakan variabel. Paham ya? Ini sedikit saya menjelaskannya mungkin terlalu agak detail atau awal ya, karena agar lebih bisa dipahami. Nah, poin ketiga ini mengatakan untuk mengisi suatu nilai atau informasi yang ingin simpan ke dalam variabel PHP bisa menggunakan tanda sama dengan. Contohnya seperti ini. Tadi kan kita menggunakan menggunakan variabel ya, seperti ini. Nah, tulisannya apa? Namanya misalkan malas coding, atau nama kalian buat dengan nama kalian. Kemudian di sini ada variabel kedua adalah umur. Nah, kita berikan sama dengan. Kemudian kita berikan umur kalian misalnya. Nah, di sini karena menggunakan karakter ya, ini bisa menggunakan petik 2 biar terlihat nanti. Kalau di sini untuk numbrik bisa langsung seperti ini. Nah, ini contoh di atas pengisian data informasi ke dalam sistem variabel PHP. Untuk mengisi data berupa string, maka data harus diupdate dengan petik. Ini ya, ini kan data string atau teks. Itu harus menggunakan data petik kanan dan kiri atau awal dan akhir. Seperti itu. Nah, tapi jika nilai variabel tersebut merupakan angka atau numerik, itu tidak perlu tanda petik. Itu juga menjadi perhatian ya, sangat penting pada saat nanti kalian membuat sebuah variabel. Nah, karena PHP Improve itu menampilkan ini akan mengerjakan juga sebagai contoh. Nah, ini buat sebuah file PHP dan simpan pada localhost ya. Kalian simpan dengan nama apa saja, silakan beri nama bela besar atau apa. Isi sintak berikut seperti ini: nama, umur, kemudian
echo-nya nama, echo BR, misalkan mau dibuat tampilannya ya, echo umur, echo BR. Nah, echo perkenalkan nama saya, nah seperti ini. Kemudian di akses browser silahkan kalian tulis seperti ini dengan nama kalian ya. Ini kan pemanggilannya, dengan ini adalah variabelnya. Maaf, ini variabelnya pada saat kita panggil ya dengan echo ini, echo-nya umur, echo nama, itu akan digabungkan seperti ini nanti echo-nya. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Nah, ini kan 28, namanya adalah ini, umurnya baru, hai perkenalkan, ini adalah tambahkan echo untuk pemanggilan dari ada dua variabel tadi. Seperti itu ya. Jadi digunakan untuk misalkan string dan variabel. Untuk titik di sini ya, string dan variabel. Ini string dan variabel karena titik, maaf, ini di sini kan ada namanya ya, ini variabel nama, kemudian ini variabel umur. Jadi nanti dipisahkan dengan titik ya, jangan lupa ya, karena string atau teks dengan number atau umur tadi ya, itu kan beda nanti, biar terlihat pada saat kita panggil. Sini kita perkenalkan nama saya, kita panggil untuk variabelnya, tidak kita tulis langsung dengan namanya siapa. Kemudian dan saya berumur, ini kita panggil saja variabelnya, nanti baru akan keluar. Tidak perlu kita menuliskan 28 di sini, karena ini kan dalam hal pemrograman itu kan memang untuk pemanggilan ya, pemanggilan data sementara yang kita atur di sini ya. Ini adalah variabel atau data sementaranya, baru kita panggil di sini akan keluar. Nah, jadinya akan seperti ini. Untuk mengupdate atau isi variabel juga bisa diupdate ya tentunya. Di sini variabelnya misalkan alamat Jakarta, kemudian alamat Bandung. Di sini ada dua, echo alamat, ini pemanggilan alamat. Hasilnya akan seperti ini, Bandung. Pada saat variabel pertama ini adalah ternyata Jakarta, kita mau update menjadi Bandung atau kita ubah menjadi Bandung, kan update ya, isi variabel update bisa kita ubah dari Jakarta ke Bandung. Kita panggil saja alamat di sini, nanti akan keluar otomatis, dia akan tampil sebagai Bandung karena sudah kita update. Seperti itu ya, cukup mudah ya, saya rasa. Nanti silakan dipraktekkan juga sedikit-sedikit untuk pembelajaran kalian, dicoba-coba ya. Oh, ternyata seperti ini untuk update-nya. Kemudian untuk membuat variabel, untuk pemanggilan variabel dari dua variabel digabungkan menggunakan titik tadi, itu seperti ini. Nah, itu kan akan menambah pengetahuan kalian ya. Kalau tidak mencoba, hanya melihat atau mendengarkan apa yang saya jelaskan, kalau tidak kita praktekkan, nanti kalian akan lupa, takutnya seperti itu. Jadi kalian wajib ya untuk mencoba di rumah sebelum nanti saya berikan praktikum di akhir di setelah setengah semester. Kalian juga tentunya sudah bisa ya, sudah bisa mencoba. Jadi nanti tidak kaget ataupun tidak bingung lagi pada saat saya memberikan sebuah job ataupun praktikum di perkuliahan setelah setengah semester ini. Seperti itu ya harapan saya. Silakan kalian sambil mencoba-coba ya. Syukur-syukur sampai lebih dari apa yang saya jelaskan, itu namanya kalian lebih aktif dan lebih inovatif, seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya mengenai PHP dasarnya, kemudian mengenal variabelnya, pemanggilannya seperti apa sudah saya jelaskan. Yang saya harapkan kalian pasti harus mencoba dan ada output dari perkuliahan hari ini, itu kalian mendapatkan sebuah pengalaman atau pengetahuan mengenai dasar maupun variabel di PHP-nya. Jadi setiap perkuliahan itu yang
harus ada output ya. Dan di akhir perkuliahan satu semester juga kalian tentunya harus mempunyai output tersendiri. Contohnya di pemrograman web 2 ini outputnya apa? Kalian harus bisa membuat sebuah web dengan PHP web dinamis walaupun sederhana misalnya. Nanti untuk bekal kalian pada saat membuat proyek akhir atau skripsi yang bagi yang membuat sebuah web seperti itu ya. Nah, ini jangan disepelekan untuk pembelajaran ya. Itu memang web 1 web 2 itu sangat penting bagi kalian yang nanti membuat tugas akhirnya menggunakan web. Ini akan sangat berarti nanti. Oke, seperti itu saja ya untuk pertemuan hari ini untuk mata kuliah pemrograman web 2 Universitas Telkom. Untuk mata kuliah atau tema dari yang kita bahas adalah PHP dasar dan pengenalan dari variabel yang ada di PHP ya. Itu sudah saya jelaskan sangat detail dan jelas ya. Saya rasa silahkan kalian dicoba kembali apa yang saya jelaskan apakah benar. Pada saat kalian praktekkan misal ada yang dipertanyakan, monggo silahkan dipertanyakan di kontak saya biar lebih cepat ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengalaman atau wawasan untuk mengenai PHP tentunya untuk khususnya ya. Untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.